Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk peserta kursus aplikasi perkantoran di LPK atau LKP Amanahkom. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk bagaimana caranya mengedit sebuah teks dalam aplikasi Microsoft Office Word. Namun ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini saya akan mencoba memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Ahmad Yunus, biasa dipanggil Yunus. Tempat tanggal lahir Pandeglang 16 September 79. Jadi insya Allah sampai saat ini 31 Agustus 2021 berusia 42 tahunan. Ini pendidikan sarjana perikanan, alamat BTN Jaha atau BTN Jaya Labuan Asri di Kecamatan Labuan. Dan pekerjaan saya saat ini adalah pengajar di SMK Negeri 3 Pandeglang. Adapun beberapa kompetensi yang insya Allah sedikit banyaknya saya kuasai, yaitu 1. Administrasi perkantoran, budidaya perikanan, ITPC networking support. Nah, ini adalah teknik komputer jaringan. Yang keempat, web developer, desain dan desain grafis. Adapun ada email saya adalah ini ya, siapa mau berkirim surat elektronik, berkirim email, ini antrayuga@gmail.com. Ini web saya pribadi yaitu ahmadyunus.com dan YouTube channelnya Yunus Channel. Bisa diakses s.id/Yunus Channel. Oke, ini tentang profil saya. Selanjutnya kita akan langsung belajar tentang editing text. Namun sebelumnya saya memperkenalkan dulu ya tentang aplikasi Office Word. Microsoft itu mengeluarkan aplikasi yang namanya Microsoft Office Word. Word itu teks ya atau kata. Jadi aplikasi ini memang dikhususkan untuk pengelolaan kata atau pengelolaan teks. Salah satu fungsinya yaitu kita bisa membuat laporan menggunakan aplikasi ini, laporan keuangan atau bisa laporan keuangan, laporan penelitian dan lain sebagainya. Atau misalkan di kantor ya suka membuat surat, nah ini salah satunya adalah menggunakan Microsoft Office Word karena sangat powerful untuk pengelolaan teks atau kata. Dalam Microsoft Office Word ini ada beberapa editing ya, kegiatan editing. Yang pertama adalah font. Ya, font itu huruf, bisa jenis font, jenis huruf, bisa kita rubah jenisnya, ukurannya, dan bisa mewarnai seperti itu, menebalkan, memiringkan, menggarisbawahi huruf atau teks, bisa perataan kanan kiri, perataan tengah. Kita juga bisa belajar juga tentang apa itu ando dan redo dan ando ya. Baiklah, kita langsung praktek saja. Di LMS saya sudah menyediakan teksnya ya, bisa kalian download atau bisa kita download terlebih dahulu, jadi tidak usah mengetik lagi. Nah, di sini ya di materi pembelajaran di sini ada download teks mentah. Nah, di sini tinggal klik ya, klik untuk ini akan otomatis setelah kita klik ini ya akan otomatis terdownload. Nah, di sini terdownload. Langsung saja kita klik di sini. Nah, nanti akan terbuka otomatis Microsoft Office-nya. Jika tampilan seperti ini, langsung saja enable editing. Teksnya sudah disediakan ya, seperti ini. Nah, ini teksnya yang akan kita edit. Mulai dari font ya, font size, dan font color. Font itu huruf. Untuk merubah huruf, baik jenisnya, ukurannya, maupun warnanya ada di bagian ini. Nah, ini tulisannya font. Ini wilayahnya sampai sini. Apa saja properties yang ada di font ya, kita bisa lihat selengkapnya di sini nih. Nah, di sini ada membuka Windows pop-up, bisa menggunakan Ctrl D. Nah, ini kalau nyebrang ke sebelahnya, ini adalah bagian paragraf.
Kalau ingin lengkap juga sama di sini, tinggal klik. Tapi kita sekarang ke font ya. Klik. Nah, ini untuk properties font atau jenis huruf, kita bisa mengedit font. Ini jenisnya, jenis hurufnya di sini. Bisa dari sini. Cuman sama ya, kita blok dulu. Bisa dari sini. Nah, ini terlihat hasilnya seperti ini di sini. Cuman di sini belum berubah sebelum kita klik OK. Nah, seperti itu. Nah, ini font style, gayanya, gaya font. Ini ada italic miring, bold, tebal, ya, seperti ini. Size-nya ukurannya paling kecil di sini 8 sampai dengan 72. Ini besar. Di sini terlihat, hasilnya terlihat di sini. Font color, nah, ini bisa merah. Nah, ini underline, jenis underline-nya seperti ini. Ini kita bisa ini untuk font ya. Namun kita bisa langsung menggunakan yang ada di sini. Cuma yang ada di sini tidak selengkap yang ada di sini ya. Ini hanya ditampilkan di sebagian kecilnya saja. Cuman umumnya kita gunakan di sini udah cukup. Kita gunakan yang sudah ada saja di sini karena lebih mudah, lebih simpel. Nah, namun sebelumnya di sini kan biasanya untuk judul ini kan hurufnya besar semua. Di sini format teks mentahnya hurufnya saya besar, sisanya kecil seperti ini ya. Kita buat kapitalisasinya besar semua. Ini menggunakan tool yang sudah ada di Word, menggunakan tool Cengkes namanya. Ini tidak harus mengetik ulang. Di sini Cengkes. Klik. Nah, ini ada beberapa pilihan. Karena kita ingin merubah semuanya yang menjadi huruf besar, kapital, ini uppercase. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian font, ukuran jenis font. Kita blok terlebih dahulu dengan cara klik mouse sebelah kiri lalu tahan geser sampai terblok semuanya. Nah, ini jenis hurufnya di sini. Yang sedang kita gunakan adalah Calibri ya. Kita bisa rubah dengan cara klik tanda panah ke bawah di sini. Nah, klik nanti akan muncul jenis-jenis hurufnya. Times New Roman. Nah, kalau di sini ini otomatis berubah ya. Ini berubah langsung. Misalnya kita ganti menggunakan Bauhaus 93 seperti itu. Atau kita rubah menjadi Arial misalkan seperti ini dulu. Nah, ini merubah jenis huruf, tapi harus diblok terlebih dahulu. Harus diblok terlebih dahulu. Selanjutnya adalah merubah ukuran huruf atau font size. Merubah ukuran huruf atau font size. Sama, ini juga diblok huruf mana yang akan kita rubah font size-nya atau ukurannya. Misalkan saya ingin hanya merubah kata puisinya saja di sini. Nah, diblok puisinya saja. Font size ada di sebelah font ya. Di sini. Sama, klik tanda panah ke bawah. Nah, di sini ada ukurannya. Misalkan 20. Seperti itu. Untuk merubah ukuran font juga bisa menggunakan tool yang ini. Decrease font, mengurangi ukuran, dan increase font. Ini menaikkan atau meningkatkan ukuran. Kita lihat ya. Nah, kita klik maka dia akan bertambah. Kalau ingin memperkecil lagi, memperkecil font, nah, klik di sini. Atau bisa juga menggunakan di sini. Selanjutnya adalah mewarnai huruf atau font color. Mewarnai huruf. Sama, kita blok dulu. Yang akan kita edit warnanya.
Lalu gunakan ini font color yang di sini ya. Di sini ada A garis bawah merah. Kalau kita klik ini A garis bawah merah, maka otomatis dia menjadi merah. Namun kalau kita ingin memilih warna apa yang lain selain merah, maka kita pilih tanda panah ke bawah di sini. Ceng, rubah. Nah, di sini ada pilihan warnanya. Orange, abu-abu, hijau, terserah. Atau kita ingin merubah juga more colors, warna yang lain di sini. Ini lebih banyak dari yang tadi. Atau custom. Ini kita tinggal pilih warna yang sesuai atau kita membuat custom, terserah keinginan kita. Atau kita ingin rubah sendiri. Karena warna ini kan gabungan dari beberapa warna merah, hijau, biru, RGB. Nah, ini hacknya seperti ini. Kalau kita ingin rubah misalkan ini 100. Coba kalau 100 semua, warna apa? Nah, ternyata 100, rednya 100, greennya 100, bluenya 100, ini warnanya coklat. Abu-abu ya, coklat abu-abu. Misalkan kalau 0 semua, 0. 0. 0, berarti hitam. Kalau ini paling tinggi yaitu nilainya 255 ya. Paling tinggi, paling rendah 0, paling tinggi 255. Coba kalau 255 semua. Nah, kalau 255 semua itu putih. Kalau minimal 0 hitam, kalau maksimum 255 putih. Nah, di antara itu misalkan 20, 40, misalkan 10, warnanya seperti ini. Coba kita buat 240 biru. Nah, kalau sudah oke. Seperti itu. Ini untuk font color. Ya, bisa langsung saya ulangi ya, font color untuk ini bisa langsung di sini. Nah, ini sudah ada biru misalkan. Kalau ingin mencari yang lain bisa di sini yang sudah ada disediakan, bisa juga mencari warna yang lain. Ada yang standar dan custom. Kalau custom kita bisa rubah sendiri. Di sini pilih atau kita ketikkan angkanya di sini. Kalau sudah oke. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke menebalkan, memiringkan, menggarisbawahi. Menebalkan bahasa Inggrisnya bold. Simbolnya B. Menebalkan. Misalkan kita ingin menebalkan seluruh teks ini, judul. Sama masih di sini B tadi ya, bold, menebalkan. Simbolnya adalah B. Nah, ini di sini bold. Kita juga bisa menggunakan cara cepat, cara singkat atau cara istilahnya lainnya shortcut, jalan pintas. Cara pintasnya menggunakan gabungan dari menekan tombol keypad atau keyboard, tombol kontrol, dan tombol huruf B secara berbarengan. Nanti otomatis dia menjadi tebal. Atau langsung klik menggunakan mouse. Nah, nanti di sini akan ada shadow-nya, bayangannya. Berarti jika bayangannya di huruf B, maka berarti sedang dipertebal di sini ya. Jika kita ingin hapus penebalannya atau kita biasakan lagi seperti itu. Nanti bayangannya di sini hilang. Kalau klik lagi tebal. Seperti itu. Selanjutnya memiringkan atau italic, simbolnya italic atau I, sama di blok terlebih dahulu. I. Jadi miring, memiringkan. Selanjutnya menggarisbawahi. Bahasa Inggrisnya underline. Huruf depannya kan U ya. U sama di blok terlebih dahulu, lalu kita garis bawahi. Nah, kalau jenis garis bawahnya, kalau kita ingin, nah ini garis bawahnya kan seperti ini ya. Kalau kita ingin rubah jenis garis bawahnya, klik tanda panah di sini. Nah, kalau ini berarti garis bawahnya 2. Ya, seperti ini kan 2 nih.
Kalau ingin garis bawahnya putus-putus, nah, seperti ini. Seperti itu. Kita blok lagi, kita cari yang lain. Wah, saya ingin merubah garis bawahnya menjadi warna merah. Nah, di sini underline color. Tuh, seperti ini. Sangat mudah ya. Oke. Lanjut kita dengan perataan. Bahasa Inggrisnya perataan itu alignment. Perataan ini ada di bagian paragraf ya. Bagian paragraf. Tool apa saja sih yang ada di bagian paragraf? Propertiesnya. Nah, sama. Kita klik seperti yang tadi. Ini banyak propertiesnya. Bisa dari sini. Nah, tapi sama. Kita harus blok terlebih dahulu. Nah, kita beralih ke sini ya. Nah, di blok paragraf. Nah, nanti hasilnya previewnya di sini. Alignment center. Nah, ini tengah. Alignment right pindah seperti itu. Alignment justified. Indentasi spacing nanti ini di pertemuan yang akan datang. Line break dan sebagainya di pertemuan yang akan datang. Oke. Bisa dari sini maupun juga bisa dari yang ada di sini. Oke. Nah, biasanya yang sudah ada di sini tuh sebenarnya sudah mewakili ya biasanya. Kecuali kalau kita kurang puas, ya bisa menggunakan yang lebih lengkap yang ada di sini. Oke, kita gunakan yang ada di sini aja. Perataan, di sini ada 4 jenis perataan, yaitu rata kiri, left alignment, left itu kiri, alignment itu perataan. Rata kiri, rata kanan, right alignment, rata tengah, center, rata kanan kiri, justified. Oke, kita mulai dari rata kiri. Rata kiri, nah, kita menggunakan ini ya, yang judulnya. Ini kan sedang di tengah-tengah ya. Nah, ini terlihat nih. Shadow-nya ada di sini. Ngebloknya di sini. Berarti sedang rata tengah. Nah, dan kalau kita tunjuk di sini akan muncul pop up ya, center. Cara shortcutnya adalah tombol Ctrl plus huruf E. Nah, rata kiri ini seperti ini. Rata kiri, line left, Ctrl plus huruf L. Seperti itu. Rata tengah, Ctrl plus huruf E. Rata kanan, Ctrl plus huruf R. Kanan kiri, Ctrl plus huruf J. Kenapa kok di sini untuk judul ini rata kiri maupun justify sama? Nah, karena ini tulisannya tidak full ke sini ya. Biasanya justify ini kelihatan kalau hurufnya itu atau katanya itu banyak, bisa sampai 3 baris baru terlihat. Nah, contohnya di sini misalkan. Saya buat lebih banyak. Nah, seperti ini ya. Ini kan banyak nih, baru nih terlihat nih rata kiri. Nah, kirinya rata. Kanannya tidak rata. Nah, di sini juga ada simbolnya. Rata tengah. Seperti ini. Rata kanan, kanannya rata, kirinya tidak rata. Kalau rata kanan kiri justified, ini kiri rata, kanan rata. Seperti itu. Ini untuk perataan atau alignment. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari undo dan redo. Apa itu undo dan apa itu redo? Undo disimbolkan dengan tanda panah ke kiri. Sedangkan redo ini disimbolkan tanda panah ke kanan. Redo tidak akan muncul kalau kita belum pernah menekan undo. Ya, undo itu adalah kembali ke langkah sebelumnya. Misalnya begini, saya membuat tulisan seperti ini, edit misalkan. Nah, kini kita tambahkan, kalau kita undo, kita klik undo. Nah, ini tanda panah ke kiri ya. Undo typing, atau kita juga bisa menggunakan perpaduan tombol Ctrl plus huruf Z. Tidak harus dipencet menggunakan mouse seperti ini. Bisa shortcutnya seperti tadi, Ctrl plus Z.
Oke, klik. Nah, tadi kita kan tadi menulis edit ya, lalu kita klik undo, maka akan kembali ke satu langkah sebelumnya. Nah, setelah kita undo, maka redo akan muncul. Nah, kalau redo kebalikan dari undo kalau redo. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut Ctrl plus huruf Y. Nah, seperti itu. Undo, redo. Ini fungsinya adalah ketika kita melakukan salah ketik seperti ini, kita tidak perlulah menggunakan backspace untuk menghapusnya satu-satu. Ini kan kelamaan. Kalau kita salah, ya tinggal klik aja sini. Nah, kan menghemat waktu. Apalagi kalau kita tahu shortcutnya. Udah Ctrl Z, udah. Ya kan, seperti itu. Atau redo Ctrl Y, undo Ctrl Z. Nah, seperti itu. Gampang sekali. Nah, ini ya. Alhamdulillah kita sudah belajar dari mulai mengolah font, menebalkan, memiringkan, menggarisbawahi, perataan, undo, dan redo. Terima kasih, nanti kita lanjut ke penugasan. Oke, kita langsung ke penugasan. Bapak kasih tugas ya, silakan dipraktekkan dari file yang mentah yang sudah Bapak berikan. Contoh tugasnya seperti ini. Ikuti saja yang Bapak tugaskan. Nanti hasilnya harus mirip dengan yang Bapak praktekkan di sini ya. Oke, pertama judul rubah ke kapital semua menggunakan cengkes. Lalu tebalkan. Rubah fontnya menjadi Algerian. Ya, Algerian. Font size-nya 14. Oke, itu ya judulnya. Lalu warnanya rubah menjadi warna biru. Oke. Selanjutnya untuk mantra, ini judul jenis puisi. Ini mantra juga termasuk puisi ya. Judulnya cukup ditebalkan saja, tebalkan. Nah, selanjutnya untuk deskripsi, apa itu mantra, apa itu pantun, dimiringkan. Ya, harus diblok ya. Kalau diblok komputer, kalau nggak diblok, nggak dipilih, komputernya bingung mana yang mau ditebalkan, mana yang mau dimiringkan. Selanjutnya, ya, kita praktek di perataan. Untuk mantra, kita buat perataannya perataan kanan. Untuk pantun, kita buat perataan tengah. Untuk gurindam, tetap ya perataan kiri. Untuk syair, kita buat perataan tengah. Untuk romansa, kita buat perataan kanan. Oke, seperti ini. Oke, sekarang garis bawah ya, belum. Nah, garis bawah untuk judulnya, kita garis bawahi. Klik, lalu kita pilih garis bawahnya adalah yang garis putus-putus yang ini ya, dash, underline. Cuman warnanya jangan merah, warnanya ganti menjadi warna biru. Seperti itu. Oke, ini tugasnya ya. Kalian buat atau edit teks yang kalian download tadi seperti ini, harus mirip. Semakin sama, maka nilainya juga makin besar. Nanti hasilnya setelah seperti ini kalian simpan ya, simpan. Cara menyimpannya bagaimana? Ini. Klik menu file, lalu pakai yang save as ya. Save as. Nah, nanti akan muncul seperti ini, lalu simpannya di mana? Browse.
pilih di mana simpannya di sini ya. Ingat, jangan sampai lupa di mana nyimpannya. Data pribadi, amanah.com, tugas, edit. Lalu isi di sini strip ya, strip. Lalu isi dengan nama kalian, misalkan Ujang Sueb seperti itu. Nah, jangan lupa di sini ya save as type menggunakan Word dokumen. Oke, lalu save. Nah, kalau tampilan seperti ini, oke. Ya, ini namanya terlihat sudah berubah. Kalau sudah berhasil disimpan dan namanya dirubah, ini terlihat tugas edit text Ujang Sueb. Nah, ini berarti sudah berhasil nih. Setelah itu baru keluar X ya. Nah, di pojok kanan atas close saja. Klik X. Close. Bagaimana cara nguploadnya? Nah, nanti ada di video cara uploadnya. Nanti ada video cara upload. Lihat di dashboard ya. Di sini cara uploadnya bagaimana. Mungkin itu saja materi dari saya. Selamat mencoba, selamat berpraktek, semoga lancar. Lalu diupload tugasnya. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.